3 kali dalam babak gugur, Argentina berada di ambang tersingkir dari Piala Dunia 2026. 3 kali juga mereka berhasil bangkit dengan cara yang nyaris mustahil. Lawan Tanjung Verde, mereka baru menang lewat gol bunuh diri di menit ke-111 perpanjangan waktu. Lawan Mesir, mereka sempat tertinggal 2 gol sebelum mencetak 3 gol beruntun di 11 menit terakhir. Dan yang paling dramatis, lawan Inggris di semifinal, mereka tertinggal lebih dulu sebelum mencetak 2 gol di 10 menit penghabisan. Ini bukan perjalanan tim juara bertahan yang mulus. Ini adalah kisah tim yang seolah menikmati bermain di tepi jurang. Dan setiap kali, Lionel Messi ada di tengah-tengah drama itu. Sekarang, Argentina cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk jadi negara pertama sejak Brasil di tahun 1958 dan 1962 yang berhasil mempertahankan gelar juara dunia 2 kali berturut-turut. Di video ini, kita telusuri perjalanan lengkap mereka. Sebelum lanjut, subscribe dulu 399 Universe, biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Oke, kita mulai. Argentina masuk ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan sekaligus peringkat 1 dunia. Pelatih Lionel Scaloni yang sudah menangani Argentina sejak tahun 2018 dan sudah mempersembahkan gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024 mempertahankan sebagian besar kerangka tim juara Qatar. Dari skuad yang menang di 2022, 17 pemain diantaranya kembali dipanggil. Yang menarik, Scaloni juga membuat keputusan berani dengan mencoret Franco Mastantuono, bintang muda yang sedang naik daun, dan Marcos Acuña, salah satu juara 2022, demi menjaga performa terbaik di skuad. Formasi andalan mereka adalah 4-3-3 dengan trio gelandang Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Rodrigo De Paul jadi mesin di lini tengah. Sementara di lini depan, Lionel Messi memasuki turnamen ke-6-nya, rekor jumlah Piala Dunia terbanyak yang pernah dimainkan seorang pemain pria sepanjang sejarah. Di usia hampir 39 tahun, banyak yang menganggap ini bakal jadi Piala Dunia terakhir Messi. Dan sepanjang turnamen ini, dia membuktikan usia cuma angka. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Dan penampilan mereka di fase grup ini benar-benar sempurna. 3 kali bertanding, 3 kali menang. Laga pembuka melawan Aljazair jadi momen bersejarah. Bertepatan dengan penampilan internasional ke-200 Messi bersama timnas, dia mencetak hat-trick yang menyamai rekor tertinggi gol sepanjang sejarah Piala Dunia milik Miroslav Klose, 16 gol. Argentina menang telak 3-0. 6 hari kemudian, melawan Austria, Argentina kembali menang 2-0. Dan kali ini kedua gol murni dicetak Messi sendirian. Sebelumnya, di menit ke-9, dia sempat gagal mengeksekusi penalti. Tapi di menit ke-38, dia memanfaatkan umpan terobosan untuk mencetak gol ke-17 sepanjang karir Piala Dunianya. Resmi memecahkan rekor Klose dan jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Lalu, di masa injury time, dia menambah 1 gol lagi, memperlebar rekornya sendiri jadi 18 gol. Di laga terakhir fase grup, melawan Yordania di Dallas, Scaloni melakukan 9 perubahan pemain sekaligus, termasuk mengistirahatkan Messi di bangku cadangan sejak awal. Meski begitu, Argentina tetap tampil dominan. Giovanni Lo Celso membuka keunggulan lewat tendangan bebas indah di menit ke-19. Disusul gol penalti Lautaro Martinez di menit ke-31. Yordania, yang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka, sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Moussa Altamari di menit ke-55. Tapi Messi, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, menutup laga dengan tendangan bebas indah di menit ke-80. Sekaligus jadi pemain pertama yang mencetak gol di 7 laga Piala Dunia beruntun. Argentina menang 3-1 dan menutup fase grup dengan catatan sempurna. 9 poin dari 9 poin yang tersedia. Masuk ke babak 32 besar, Argentina bertemu Tanjung Verde, tim debutan yang jadi salah satu kejutan terbesar turnamen ini. Dan disinilah drama mulai terjadi. Argentina sempat unggul 2 kali lewat gol Messi dan Lisandro Martinez,
Tapi 2 kali juga Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Deroy Duarte dan tendangan spektakuler dari Sidney Lopez Cabral. Skor 2-2 ini bertahan sampai waktu normal berakhir, memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Barulah di menit ke-111 lewat sepak pojok lain dari Messi, bola berujung gol bunuh diri dari pemain Tanjung Verde bernama Dine Borges. Argentina akhirnya menang 3-2, tapi jelas terlihat betapa sulitnya laga ini buat sang juara bertahan. Nah, inilah laga yang mungkin paling dramatis sepanjang perjalanan Argentina di turnamen ini. Di babak 16 besar, tanggal 7 Juli, mereka menghadapi Mesir di Atlanta. Mesir tampil luar biasa. Mereka unggul 2 gol tanpa balas di babak kedua, lewat gol Mustafa Ziko yang membawa mereka semakin dekat ke salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Bahkan, Mesir nyaris menambah keunggulan jadi 3 gol, andai saja gol itu tidak dianulir lewat tinjauan VAR. Tapi, di 11 menit terakhir, Argentina benar-benar berubah jadi tim yang berbeda. Cristian Romero memperkecil ketertinggalan, lalu Messi sendiri yang menyamakan kedudukan, mencetak gol ke-21-nya sepanjang karir Piala Dunia, sekaligus memperpanjang rekor mencetak gol di 9 laga beruntun. Yang bikin gol ini makin spesial, sebelumnya Messi sempat gagal mengeksekusi penalti di laga yang sama. Dan drama belum selesai, gol sundulan Enzo Fernandez di masa injury time menyempurnakan comeback ajaib ini, membawa Argentina menang 3-2. Usai laga, pihak Mesir bahkan sempat mengeluh ke media soal perlakuan wasit yang mereka anggap menguntungkan Argentina. Terlepas dari kontroversi itu, satu hal yang jelas, mental juara Argentina benar-benar teruji di laga ini. Di perempat final, Argentina menghadapi Swiss yang sebelumnya lolos lewat drama adu penalti melawan Kolombia. Laga ini kembali berjalan sulit buat Argentina. Skor sempat imbang 1-1 sampai menit ke-72 saat pemain Swiss, Brel Embolo, menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah karena dianggap terlalu banyak melakukan pelanggaran, termasuk sempat dituduh melakukan simulasi jatuh. Meski bermain dengan 10 pemain, Swiss tetap memberikan perlawanan sengit dan memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tapi keunggulan jumlah pemain akhirnya berbuah hasil. Argentina menang 3-1 dan melaju ke semifinal untuk ke-5 kalinya dalam 7 partisipasi terakhir mereka di Piala Dunia. Dan tibalah laga paling emosional, semifinal melawan Inggris, tanggal 15 Juli di Atlanta. Ini pertemuan ke-6 kedua negara di Piala Dunia. Sebuah rivalitas yang penuh sejarah, mulai dari gol kontroversial tangan Tuhan Diego Maradona di tahun 1986 sampai konflik militer Falklands di tahun 1982 yang masih jadi luka sensitif bagi kedua bangsa. Babak pertama berjalan sangat keras dan penuh benturan fisik. Bahkan kedua tim sama-sama tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang di 30 menit pertama. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Piala Dunia pertama yang disiarkan langsung televisi di tahun 1966. Inggris unggul lebih dulu di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon. Argentina terus menekan, sempat nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Alexis McAllister yang membentur tiang gawang. Tapi seperti pola yang sudah berulang kali terjadi sepanjang turnamen ini, Argentina baru benar-benar bangkit di menit-menit akhir. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan di menit ke-85 lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Dan di masa injury time, umpan silang Messi disambut sundulan Lautaro Martinez, membawa Argentina menang 2-1. Dengan kemenangan atas Inggris, Argentina melaju ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut. Pencapaian yang juga baru saja diraih Prancis di tahun 2018 dan 2022. Tapi kalau mereka berhasil menang di partai puncak nanti, Argentina akan jadi negara pertama sejak Brasil di tahun 1958 dan 1962 yang benar-benar berhasil mempertahankan gelar juara dunia 2 kali berturut-turut, bukan cuma sekedar tampil di final. Mereka akan menghadapi Spanyol di partai puncak, tanggal 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Sepanjang turnamen ini, Argentina sudah mencetak 46 gol, sama banyaknya dengan Prancis, dan jadi salah satu tim paling produktif di turnamen. Messi sendiri sudah mengoleksi 8 gol di turnamen ini saja, menyamai capaian Kylian Mbappe dalam perburuan sepatu emas, dan total 21 gol sepanjang karir Piala Dunia. Rekor tertinggi sepanjang sejarah yang mungkin masih bisa terus bertambah kalau dia tampil di partai final.
Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan penuh drama Argentina ini? Ini bukan cerita tentang tim yang mendominasi dengan mudah. Ini cerita tentang tim yang berulang kali berada di ujung tanduk, tapi selalu menemukan cara untuk bangkit dengan Messi sebagai jantung dari setiap comeback itu. Apapun hasil final nanti melawan Spanyol, perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 ini sudah membuktikan bahwa mental juara sejati bukan soal seberapa mudah kamu menang, tapi seberapa sering kamu bisa bangkit saat semua orang mengira kamu sudah kalah. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, tulis prediksi kamu soal final nanti di kolom komentar, dan subscribe channel 399 Universe biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.